Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini ternyata kedatangan seseorang yang lama tidak berjumpa. Boleh diperkenalkan dulu, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Nursia Mitriani. Saya kakaknya Karis, kakak kandung, kakak kedua, bukan ya, ketiga ya. Ketiga dari papa. Dari papa. Jadi kita itu punya papa yang menikah 2 kali, betul? Pernah juga ke Papua juga. Ya, Dwi Kora, Trikora ya, Bun. Dwi Kora, Trikora juga. Selain itu juga memang dari dulu berkecimpung dalam dunia pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Insya Allah kalau mungkin di Singaparna udah tau lah ya. Bapak Iya, Haji Singaparna. Tauhid gitulah. Yang dari Bapak TK Haji Cipakat, SD Sukasenang, terus SMP, SMA PGRI mungkin pada tahu lah gitu. Iya. Mungkin gitu yang sesepuh-sesepuh yang zaman dahulu. Nah. Banget. Menariknya teh mamang teh kan ini ayang teh kan lahirnya teh terakhir ya Bun ya. Terakhir, terus selisihnya 12 tahun. 12-13 tahun. Nah kan nggak tahu Nah, apa tadi nama teteh yang mau jadi bungsu gak jadi pan, ada ayang oleh-oleh ti Mekah. Alhamdulillah. Jadi ceritanya papa sama mamah teh berangkat ke Mekah tahun 91. Begitu ditanya anak kandung ada berapa, ada 2, cina kurang 2 teh, cina gitu. Kedahna? Jadi nambahan deui hiji cina gitu. Borojo ya ayang. Saur dokter di rumah sakit Al Aziz di Mekah teh. Oh, kenapa jadi namanya Karisma Nur Aziz? Iya, Bener. gitu. Jadi filosofis akhirnya, sekali ya Bun. jadi akhirnya mamang teh hamil lah di umur yang ke berapa mamang teh? Mamang teh yang 40 lebih kalau nggak salah. Mana umur? Hah? Hamil ayang teh umurnya udah 40 lebih loh. 47 kan meninggal. Iya, 47. Jadi mama teh kan lahirnya tahun 58 tuh. Ngelahirin. Tahun 84 teh hamil ayang. Kelas 1, 2, 3, 4. Berarti ngelahirin ayang 38 tahun. 38 tahun ya, berarti 40 kurang ya. Tapi udah usia, kalau 38 tahun itu udah usia ini loh. Sebenarnya nggak boleh hamil, tapi alhamdulillah lahir selamat. Yang muji siapa? Iya sih, apa Umurnya? Apa itu? Karena mama sama apa itu bedanya 25 tahun. 25 tahun. Jadi 38 tambah 25 Gitu. 60 sekian. 63. Bisa ngehamilin? Hebat, bener. Intinya ya seperti itu, karena berkah memang di karena Mekah. berkah dari Mekah. Terus papa juga memang orangnya produktif dari dulu juga kan, orangnya Iya. nggak bisa diam, olahraganya juga Olahraga. teratur, naik sepeda Bekerja terus keras, Bu. gitu kan, naik sepeda Iya. terus jadi bugar. Nah itulah buat Hebat. mamang ayang juga. Mungkin buat kedepannya kalau mau bugar di umur yang sekian itu ya harus Ya dari kan sekarang ke sekolah juga gitu. pakai sepeda. Iya, selain pakai Kayak sepeda papa. juga kan makanan juga. Makanan gitu. segala macamnya diatur ya Bun. Terus diatur. Ya kan, gitu. terus ini nih Bun, yang paling mungkin kan tadinya juga Bunda Teh kesini teh bilang bulan ini adalah bulan spesial, betul Bun? Bulan Agustus tuh Karena? bulan spesial. Coba jelaskan karena apa? Karena bulan Agustus tahun sekarang teh tahun 2020 teh menuju ke 19 tahun pernikahan. Walah, hebat. Menuju ke 19 tahun pernikahan. Jadi sudah menikah selama kurang lebih 19 tahun. Gitu. Jadi nikah dulu tahun 2001. Ya sekarang tahun 2020. Jadi selain tanpa- juga Agustus itu bersejarah, selain juga hari lahirnya papa juga kan 8 Agustus, tanggal 8 ya. Agustus gitu. Proklamasi 17 Agustus. 17 Agustus. Dan proklamasi Dewi Ibrahim tanggal 23 Agustus. Oh gitu? Hebat. Hebat bener. Nikahnya Oh, tanggal nikahnya 23 meren. Agustus. Dalam Gitu. beberapa hari sekarang, mungkin ini tanggal berapa Bun sekarang teh? Sekarang Tanggal teh tanggal 5. tanggal Tanggal 5 teh sedang memperjuangkan Ya, gitu meraih lah. sosok Dewi Nursia Mitriani gitu. Dewi Nursia Mitriani ya. Karena yang menariknya tuh Bun kan Ayah Dandi bukan orang sini. Bukan orang sini. Orang jauh malah, Jadi luar orang pulau. jauh, orang luar pulau. Luar gitu. pulau. Orang luar pulau, orang di Makassar. luar Jawa, orang Makassar. Makassar. Gitu. Memang nggak ada ancaman sih tadinya mau dapat orang Makassar, nggak ada.
nggak ada pikiran sama sekali. Nggak ada Dapat pikiran. orang mau dapat orang Makassar ya, emang jodoh. Oh, emang jodohnya. Alhamdulillah, udah Iya, emang jodohnya sih, karena udah kalau dari logika Bun ya jauh lah gitu. Jauh lah gitu. Tapi itu menarik. Dari situ ada cerita. Nah, mumpung bulan ini adalah bulan yang spesial untuk kakak saya, jadi mungkin beliau mau menceritakan tanpa mengurangi rasa hormat kepada kakak yang pertama ya, Bun. Karena inilah perjalanan hidup pernikahan beliau gitu, Kakak Dewi Nursia Mitriani. Mungkin kakak yang pertama bisa cerita juga nanti di sini gitu. Nanti bisa diceritain juga lah di sini ya. Siapa kakak yang pertama, Bun? Ayuyut, Wahyudin Taufik. Terus sama kakak Teh Neri kan. Iya. Teh Neri juga orang jauh tuh, orang Padang. Terus yang kedua aku Sumataruna Nuradi. Sumatera Noradi mungkin nanti juga bisa di sini. Suami istrinya orang Ciamis. Saya sendiri orang Makassar. Nggak tahu ini nanti orang mana. Orang mana? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu lah. Yang penting mah kita niat menikah ibadah, betul Bun? Betul. Itu pada dasarnya nikah itu buat apa? Itu harus disamakan dulu visi misinya. Mungkin visi misi bisa ditentukan dari awal gitu. Kalau Teteh sendiri mungkin dulu belum kepikiran sih tentang visi misi dan sebagainya, dan karena masih muda kan ya Bun ya? Baru lulus SMA. Nah ini nih, pertama perkenalkan dulu siapa nama suaminya dulu. Siapa namanya Bun? Namanya siapa? Nanti mungkin beliau juga bakalan melihat ini, wah hebat. Nama suami namanya Ibrahim. Pak Ibrahim. Ibrahim nama suami ya, orang Makassar asli. Jadi Bugis, sukunya suku Bugis Makassar gitu. Pekerjaannya sebagai Polri. Di Brimob di Kepolisian Republik Indonesia, di Brimob di Kedung Halang Bogor. Nah, itu kan dulu pasti ketika Bunda masih mudanya, masih baru lulus SMA kan? Beda umurnya berapa tuh sama Pak Ibrahim ini? Beda umur 10 tahun. Beda umur 10 tahun. Iya, beda umur Bunda lulus 10 berarti tahun. umur 18 ya? Umur 18. Berarti iya. ayah 28. Ayah 28 tahun. Nah, gitu. Ketemunya di mana, Bun? Ketemunya di mana? Bagaimana kronologis yang bisa sampai Aduh. jadi cemewa gitu? Bisa jadi cemewa. Beda 10 tahun. Beda 10 tahun, iya. Dulu Pertamanya. sebenarnya agak ini sih ya. Dulu tahun 96. Tahun 96 itu Tasik itu sempat agak goyah, sempat agak ada namanya kerusuhan. Ada kerusuhan yang kayaknya sih kalau nggak salah sih agak berbau syara gitu kan. Cuman saya nggak ngebahas itunya ya gitu. Jadi karena kerusuhannya memang sudah meluas kemana-mana. Saat itu masih SMP kelas 1 naik ke kelas 2 kalau nggak salah. SMP kelas 1. SMP kelas 1 baru mau naik ke kelas 2. Nggak salah itu. Tahun 96. Tahun 96. Jadi di Tasikmalaya di sini ya? Di Tasik di Singaparna, SMP hiji Singaparna. SMP 1 Singaparna, SMP hiji Singaparna. Hiji Singaparna. Jadi terus dulu teh ada perbantuan kalau nggak salah teh dari pusat. Jadi dari Brimob Pusat. Saat itu Kompi 5141 kalau nggak salah ya nama kompinya itu, jadi perbantukanlah ke daerah Priangan Timur, di Garut, Tasik, Ciamis, termasuk di Singaparna. Tahu sendiri kan SMP 1 Singaparna teh pagi gigir gini. Oh iya Bu. Sebelah-sebelahan sama Polsek Singaparna gitu. Nah, jadi si beliau teh dulu teh Pak Ibrahim ini ditugasin di Polsek Singaparna gitu. Nah, Teteh itu SMP kelas 1 naik ke kelas 2 pada saat itu, dan pada saat itu Teteh itu ikut PKS. Tahu nggak PKS masih ada nggak ya? Sekarang nggak tahu juga tak PKS masih ada nggak? PMR bukan? Bukan, beda deh ya tuh. PKS mah patroli keamanan sekolah. Oh ya ada. Tahu. Polisi sekarang. Polisi siswa. Oh, polisi siswa. Jadi kalau lebaran kalau apa diperbantukan geningannya sok di jalan-jalan gitu. Nah dulu teh ikut PKS, teh. Jadi suka ada pelatihan-pelatihan PKS lah, apalah di SMP teh gitu. Nah,
Nah, si Bapak Ibrahim ini teh gitu kan suka lihat-lihat lah latihan-latihan PKS teh gitu. Oh. Gitu, suka lihat-lihat lah latihan PKS teh gitu, sok ningali lah baris berbaris lah. Terus nanti PSBB kan? Iya, PSBB. Bukan PSBB. Pokoknya mah baris berbaris lah gitu. Baris berbaris. Latihan lah intinya. Latihan baris berbaris. Gitu. LKBB. Sok ikutan lah pelatihan PKS gitu di bawah gitu, kadang juga di SMP yang bagian atasnya. Terus ya di bagian suatu hari gitu deh pokoknya mah, dan namanya dia kan udah teteh masih SMP, dia kan udah jadi polisi gitu kan, kesannya kan udah terus udah tua banget lah istilahnya gitu ya, udah punya pekerjaan gitu kan ya. Sedangkan kita kan masih SMP, pasti putih biru atuh. Iya, putih biru. biru. Manggilnya juga bapak mungkin ya. Bapak. Jadi pertama ketemu teh waktu itu lagi latihan PKS, terus teteh makan tahu kupat. Kupat tahu gitu. Nawarin cerita nama, dan dia teh ngeliatin makan kupat tahu teh ngeliatin gitunya sambil berdiri di tiang SMPT. Ditawarin, "Pak, punten mau kupat tahu enggak?" gitu, nawarin. Kupat tahu teh apa cenah Dek? Cenah gitu. Oh, enggak tahu. Ya enggak tahu kupat tahu iya. teh apa. Kupat tahu teh ya gini dijelasin, ieu kupatna, ieu tahuna, ieu bumbu kacangna gitunya. Oh, moal cenah gitu. Oh, ya udah atuh. Dah abi mah kupat tahu anjeunana ieu deui. Tapi begitu uih naros gitu. Dek, lain kali jangan manggil bapak atuh gitu. Oh, jadi oke, ngerti. Jadi ceritanya gini singkatnya itu, bertemu di salah satu tempat di mana itu polsek dan sekolah itu bersebelahan. Ya. Dan ketika itu bunda itu menjadi kayak polisi siswa kalau sekarang. Dan si polisi ini yang bernama Pak Ibrahim itu melihat dan memerhatikan. Lalu suatu hari bunda juga menawarkan kupat tahu kepada Pak Ibrahim. Dan Pak Ibrahim katanya masih kenyang apa gimana? Pokoknya mah enggak we gitu. Oh, enggak gitu. Bukan selera berenang gitu. Nah, yang menariknya itu bunda ini SMP dan Pak Ibrahim itu polisi. Lalu bunda bilang bapak, dan polisi ini berkata, lain kali jangan bilang bapak atuh. Itu sudah sinyal. Gitu. Ya, itu udah sinyal. Ada nggak tahu kalau sinyal itu mah, ada soalnya dari situ ya udah nganggap apa aja, nganggap karena kakak lebih bisa aja tua, kakak ya? Bukan nggak nganggap kakak juga, karena kan umurnya lebih tua gitu. Tapi jadi asa teu sopan we manggil selain bapak teh gitu. Apalagi iya. sosoknya kan polisi gitu. Sosok kan, polisi. Jadi kayaknya rasanya nggak sopan kalau ganti jadi mungkin dan no. Teu apal nu kalari itu mah. Oh, gitu. Jadi manggilnya bapak. Tapi gitu. Ujung-ujungnya masih bilang bapak. Masih bilang bapak, ujung-ujungnya iya. masih bilang bapak. Terus nah, setelah itu berapa hari kemudian gitulah nelpon, kalau nggak salah nelpon, nggak tahu duga dapat nomor telepon dari mana. Tapi kan dulu udah ada bukan handphone, telepon rumah. Kring telepon rumah telepon gitu. Dia teh nelpon di telepon umum gitunya. Ada Dewinya cenah gitu yang kemarin iya gitu kan. Oh iya tuh, udah gitu doang. Diangkat sama siapa? Angkat sama Teteh. Oh, sama Teteh. Diangkat sama Teteh. Oh iya gitu doang. Oh iya tuh besok ketemu lah di sekolahan cenah gitu. Ya udah. Lewat ke SMP, masuk ke SMP kan pasti ngelewatin polsek heulanya gitu. Jadi pasti ketemulah di situ gitu. Ditanya gitu kan. Ada besok boleh nggak ke rumah, nah gitu. Udah dibilangin nggak boleh ke rumah, bapak saya galak gitu. Digituin bener, nggak boleh ke rumah, bapak saya mau apa bapak ke rumah gitu kan, ya mau main aja atuh gitu. Oh ya udah ya udah tuh nggak boleh lah istilahnya begitu. Berapa hari kemudian dari jauh tehnya di rumah teh kelihatan di Taman Sari ini mang di situ. Kelihatan ngabring gitu kan, pakai baju bebas apa? Kalau pakai kaos polisi. Oh, kaos polisi. Pakai kaos polisi sama kakak kelas. Sama kakak kelas. Jadi siga nama karena dilarang ku teteh nyari info merenan gitu ke kakak kelas di mana rumah teteh merenan gitu gitunya. Oke. Jadi pada saat setelah itu
ada telepon berbunyi ke rumah dan ternyata itu adalah bapak polisi tersebut, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, dan diangkat katanya besok Gitu. ketemu aja di sekolah. Besok ketemu di sekolah. Dah iya nggak ditelepon oke bakalan ketemu meureun. Iya, karena melewati polsek. Tapi siganya mah sengaja nungguan meureun, sengaja nungguin ya. Oh, tapi ada itu pas Bunda besok paginya lewat, ada di depan polsek. Oh, berarti udah skenario. Lalu Ada. setelah itu minta ke rumah. Katanya mau main cina ke rumah, cina tapi gitu. Bunda bilang Nggak boleh. bapak kita galak. Nggak boleh Ya. bapak galak. Tapi Atuh saha tuh gitu. polisi ini tidak menyerah. Dia menanyakan kepada kakak kelasnya Bunda gitu. Lalu sampailah ke dekat rumah ya di sini Taman Sari. Terus di Taman Sari teh kelihatan nah cerita itu teh siapa gitu, Pakai 2 kaos orang polisi. pakai kaos polisi. Terus kakak kelas nggak tahu, kakak kelasnya kenal mau kemana nggak tahu. Terus karena sieun gitunya takut gitu sama orang tua, jadi langsung bilang Pak Mah kalau ada yang ke rumah kesini bilangin saya nggak ada gitu. Iya dulu Dulu pertama-tamanya teh gitu. ya. Kalau ada yang kesini ke rumah cerita gitu, laki-laki 3 orang, padahal kita udah tahu kan udah lihat Udah lihat gitu. dari sana. Bilangin saya nggak ada situ, masuklah ke kamar. Iya Pak kita kasih ke sini ke rumah gitu, ke mama nggak tahu udah ngobrolin apa gitu, nggak ngerti, nggak kenal, nggak tahu gitu ngobrolin apa aja gitu. Udah ke rumah ngobrol sama papap kan, ngobrol sama papap, ngobrol sama mama gitu. Saya mah nggak keluar di kamar, nguping gentel gitu udah sieun kan ya, takut gitu sama mama. Iya jadi ini teh bener-bener ya kalau dibilang Bun gentleman lah ya. Iya Mare. Langsung datang ke rumah, ke orang tuanya bilang, mungkin cerita, mungkin Bunda nggak tahu dan Nggak mamang, tahu mamang sih, apalagi mamang gitu ya. Nggak tahu ngobrol. Nggak tahu ngobrol naon lah Ya istilahnya. intinya kalau misalnya itu teman kan saya merenang gitu, teman ya, teteh gitu. ya polisi, tapi kan itu ada ya kalau dari mamang ya bisa memikirkan bahwa itu adalah apa namanya sebuah indikasi. Iya kali. Mungkin kali Iya. ya, mungkin Iya, itu kan mungkin pendapat. gitu. Pada saat itu sih Kalau membaca gambaran, oh dia nungguin nih depan polsek, nungguin lewat Bunda ke sekolah gitu, terus pulang ke rumah gitu kan, padahal kan. udah dilarang. Tapi ini mamang mau tahu, emang dari sebelumnya belum pernah ngobrol deket apa gimana? Enggak, cuma sekedar dia polisi dan Bunda adalah siswa di SMP 1 gitu. Gitu aja, gitu ngumpul, jadi nggak pernah ngobrol lama gitu, enggak. Cuman kalau pas gitu pernah lagi nulis, tulisannya bagus, udah gitu, nggak pernah ngobrol kio gitu, nggak pernah gitu. Cuman yang dilihat sih kayaknya kalau memperhatikan sih si Gana mah iya gitu, kalau cuman pandangannya sebagai adik kah sebagai apa kah nggak tahu. Masih belum terbaca pada saat itu sih nggak terbaca dan nggak mau baca juga sih, soalnya kan ya kenapa? Beda jauh. Gitu. Bahwa pada saat itu kan anak SMP nggak kepikiran. Saya ini masih muda gitu. Saya ini masih anak-anak lain, masih muda, masih anak-anak. Remaja lah. Remaja SMP remaja. Iya, remaja lah gitu. Jadi nggak kepikiran untuk orang dewasa seperti itu gitu kan. Itu kan kalau teteh waktu itu umur 13, dia kan udah 23 lah. Teteh masih 13 kan. Misalnya dia udah 23 gitu kan. Secara dari kacamata anak SMP mah dia udah dewasa gitu kan. Udah makanya manggil bapak gitu kan, karena memang dari kacamata kita sebagai anak SMP ya dia udah ini gitu. Iya. Tapi singkat cerita, setelah masuk ke rumah ini, jadi justru selanjutnya intensifnya itu sama orang tua. Jadi pendekatannya itu dengan orang tua. Nelpon, tiap kali nelpon ke orang tua, ke mama, ke papap, ngobrol sama papap sama mama. Kalau ke teteh mah enggak. Ke teteh mah enggak pernah ngobrol. Ke mama, papa, mau nelpon. Jadi mau balik lagi ke Bogor. Pada saat itu di sini itu cuman 10 hari di sini tuh mau pulang lagi ke Bogor juga pamitnya ke mama, ke api mah pamit betul apa. Oh jadi waktu ditugasin menangani kerusuhan di Singaparna waktu itu teh cuma 10 hari. Cuma 10 hari. Dalam jangka waktu 10 hari itu kenal terus telepon ke rumah gitu. Oh, kenal, nelpon ke rumah sampai bukan ngebuntutin ya. Mungkin menanyakan kepada kakak kelas Bunda ya. Nelpon, wih hebat. Itu ke rumah jadi udah
apa yang nganggap dari situ mungkin nganggap orang Nganggap tua orang teh tua. sebagai orang tua, Orang tua karena dia. mungkin orang tuanya beliau Di itu kan Makassar. jauh di Makassar gitu. Terus dari situ intensifnya ngobrolnya sama orang tua, memang sama mama, sama papa, sama omong, sama papa gitu terus gitunya. Terus Setelah sempet ngobrol. Terus kalau mau pergi kemana-mana nih, namanya Brimob dulu kan dinas terus ya, ke Aceh 6 bulan, ke Iya, kalau Kalimantan 6 bulan, kemana-mana tugas, gitu kan. Nah, jadi abis dari tugas itu cuti tuh pulang ke sini. Kalau pulang ke sini teh mah, aduh nggak pulang uang saku, aduh kasaha. kata teh, Wah, ya jang jajan, kan enak. Ya jang jajan 50.000, ih resep 50.000 tahun tahun segitu. segitu. Lumayan. Nih kayaknya 50.000 gitu. Jadi ya asa resep budak mah diberes gitu. Iya, aku Nah, mau anak budak SMP letik dikasih duit, beri segitu, duit. ya seneng aja kalau datang ke sini gitu. Enggak nih. Jadi setelah 10 hari itu Mm-mm. Bapak polisi ini pergi Balik lagi ke Bogor. ke Bogor. Mm-mm. Nah, dari situ kita Ketemu kontaknya? lagi. Kontak kan sama mama. Masa Telepon dengan lewat telepon. ke papa Lalu? lewat telepon. Terus ketemu lagi pas SMP kelas 3. SMP kelas 3 dalam SMP keadaan kelas tilu. main atau ada tugas lagi? Enggak ada tugas, jadi nanya mungkin ke mama ke papa, Neng Dewi mau lanjut kemana, mungkin gitu pas SMA gitu. Terus teteh bilangnya mau ke SPK waktu itu, SPK tuh? sekolah perawat. Oh, keperawatan. Sekolah keperawatan waktu itu teh gitu. Nah si beliau itu datang dari sana, nah itu kesini bawa soal-soal. Dari Bogor Dari Bogor tuh bawa soal-soal masuk SPK. masuk ke dalam keperawatan ini. Oh, Jadi SMA soal-soal keperawatan. ujian untuk masuk ke SPK itu Niat dia Niat sekali ya. Hebat. soalnya temennya waktu itu pendidikan di keperawatan cina Pendidikan gitu. keperawatan. Jadi dimintalah di fotokopian lah si soal-soal nanti dibawa ke sini dikasih lihat gitu. Ya cina mau ke perawatan mah ini soal-soalnya di iniin cina gitu. Di apa? Dipelajari. Gitu. Cuman waktu itu memang yang rada curiga itu tahu pas kelas 3 teh ngirim sesuatu. Kelas 3 SMP Heeh. mengirimkan sesuatu. Boneka. Mengirimkan sebuah boneka Ngirim boneka ke sekolah. ke sekolah. Soalnya CS sama penjaga sekolahnya Oh, sampai kepala saha? sekolah. Waktu Penjaga itu Natesa. Pak Dedi kalau nggak salah Pak yang di Dedi. bawah gitu. Heeh. Nggak warung kan di bawah Mm-mm. gitu Pak Dedi. Terus kepala sekolahnya Pak Oleh waktu itu Mm-mm. teh gitu. Jadi udah kenal gitu Kak Pak Ibrahim teh gitu. Ngirim apa ngasih? Ngirim. Ngirim lewat pos. Nah, ngirim Di, lewat pos. dikirimnya ke Ke sekolah, gitu. Diterima Jadi, sama Kalau penjaga. jadi kalau sekolah, jadi kalau pas ada paket itu Neng Dewi aya paket gitu. Biar orang dibuka di dinya gitu. Boneka. Boneka. Di barang dibuka di ruang guru. Ini ibarat nih ya, ibarat apa bukan ya? Apa namanya? Penjaga sekolah nih misalnya Mamang teh Ayang teh. Neng Dewi ada paket, coba buka misalnya nih. Dibuka sama Bunda teh boneka. Gimana? Boneka. Gitunya Ekspresinya alhamdulillah. ekspresinya gimana? Ekspresinya ya Wah. enggak gitu juga. Oh, enggak. Enggak gitu juga. Oh, enggak. Wah. Enggak gitu juga. Oh, enggak. Tepati resep sih sebenarnya Oh. boneka. Jadi dulu ayah salah. Ngirim boneka ternyata Bunda Tapi tidak. bonekanya masih ada sampai sekarang. Anu bodas lain. Heeh. Oh, ya, yang ini teddy bear apa? Iya. Beruang-beruangan kan yang segede gini kan? Heeh. Tahu. Itu boneka pertamanya Masih ada? ayah, masih ada Sejarah, masih hebat. ada sampai sekarang. Ya dicuci. Pertamanya dicuci mungkin kering, tidak gitu. suka boneka. Mungkin gini karena nggak tahu apa yang disuka meren gitu, tapi saran dari temennya Yeah. meren gitu kalau perempuan mah Udah kasih meren boneka. udah Udah kasih identik dengan boneka. gitu identik dengan boneka meren dan gitu, jadi udah dikasih lah boneka. Tapi kelamaan kan gitu. suka meren sampai dijaga sampai sekarang pun. Apanya Punya boneka itu. ya itulah karena teteh itu termasuk orang yang memang apa ya menghargai sesuatu, jadi yang bernilai sejarah itu biasanya sih disimpan gitu. Oke. Apalagi yang
jadi sampai sekarang pun suka nginget-nginget itu, ini boneka pertama kita yang dikasih itu, suka kayak gitu. Udah. Kayak gitu gitulah Ya, jadi nah justru pendekatannya itu dari mama papa itu ke bibi yang di Bogor. Jadi mama teh ngasih tahu di Bogor itu ada saudara kieu didatengin satu-satu. Sama siapa? Ibrahim. Oh, jadi kan si mama teh punya adik ya? Bino, Namanya Bino, Manggani, Manggani di sana teh. di Bogor. Di Bogor teh. Jadi waktu Neng Rani lahir tuh, Mm-mm. ayah Dani teh ke situ ngado. Jadi, polisi ini Pak Ibrahim ini nyamperin saudara-saudara kita di Bogor. Nyamperin. Saudara-saudara teh disamper-samperin semua gitu sama si Pak Ibrahim ini teh. Waktu Neng Rani lahir tuh dateng Luar kasih biasa. kado gitu. Didatengin semua. Jadi habis itu kalau ke rumah ke sini nih, pernah satu waktu itu disuruh sama mama ke undangan ke Cimerah. Ke undangan ke Cimerah gitu kan. Nggak mau, itu SMP kalau nggak salah kelas dulunya. Nggak mau, Neng wakilin mama atuh Jung sana cenah jeung Kak Ibrahim cenah gitu. Nah, pas SMP kelas 3 itu pas bawa surat-surat itu udah manggil kakak tuh. Berubah dari tadinya Berubah yang bapak tadinya jadi bapak teh jadi kakak karena kata mama teh udah dianggap sama kayak anak mama sendiri, Anak sendiri. gitu. Kata papa juga jadi manggilnya jangan bapak, kakak aja gitu. Jadi Oke. manggillah kakak di situ teh gitu. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP manggillah kakak gitu. Terus pernah disuruh ke mana? Ke undangan gitu kan, nggak mau atuh mama tuh gitu kan. Pergi sana ke sana ke Cimerah gitu nya. Ke Cimerah lah ka ditu, ka emaknya gitu. Jadi secara nggak langsung sih nama mau ngenalin ayah ke Ibrahim teh ke emak, ke bapak, ke nenek, ke kakek gitu kan ya. Ke sana teh gitu. Udah dari undangan ke rumah kakek, ke rumah nenek di situ, dipanggil lah di situ teh. Neng saha eta gitu kata emak teh. Anak angkat mama, anak angkat papap gitu kan. Dibilangin gitu. teh. Nya brimob lah gitu di Bogor gitu istilahnya. Terus aya maksud beureun ka Neng gitu kan, cek emak teh. Enggak mah gitu kan, gini enggak mah gini rek neangan nu kumaha deui atuh cenah da apa nya kasep cenah kitu. Kelas 3 SMP. Iya. Neangan nu kumaha atuh cenah kitu. Ya kasep nya kasep ma teh nenek teh nya Iya kasep sih. cenah Putih bun. yang bodasnya ai kasep mah kasep tuh sih Relatif. Kalau kasep, kalau laki-laki itu kasep relatif, perempuan cantik relatif. Iya. Yang ada itu yang menarik. Ya, ya itulah itu nama kan pandangan dari orang. Pandangan orang tua pandangan dari itu orang tua zaman biasanya dulu itu tajam. Mm-mm. Ya, Jadi Bun. udah punya penghasilan, Nah. gitunya udah udahlah mau nyari nu gimana deui cenah Ya, gitu kadang lah. orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya, Bun. Kadang-kadang punya pendapat. Mereka kayak punya mata batin sendiri gitu Nah. ya, gitu kan. Ada yang suka, mana yang enggak, mana yang ini gitu kan. Iya. Pada saat itu mama tajam juga, nenek juga tajam juga untuk mengatakan pada dengan ngomong mau nyari yang gimana lagi itu udah istilahnya udah lampu hijau banget gitu Udah lampu kan ya, hijau pada untuk saat Pak Ibrahim itu. ini Pada saat meminang itu. kakak ya, Iya, Teh Dewi ini. cuman kan Masih kelas 3 SMP. cuman teteh waktu itu kan memang mau kuliah, masih mau Pengen kuliah. ini masuk pengen kuliah, masih nggak kepikiran lah intinya mah gitu. Mau nikah gitu. teh gitu. Mau nikah atau mau apa teh nggak kepikiran lah gitu, karena cita-cita juga kan mau jadi ini mau jadi itu. Pada saat itu memang pengennya jadi dokter gitu kan. Jadi makanya kenapa nilai-nilai Itu kan muncul mungkin ketika sekolah menengah atas mungkin, Bun. nilai Apa cita-cita yang segala macamnya iya, kan makanya pada saat SMP itu kan nggak jadi ke SPK tuh, nggak jadi ke nggak jadi ke keperawatan. keperawatan itu. Jadinya karena ke- memang pada saat itu tidak menerima dari SPK, tapi nanti nerimanya akper lulusan SMA katanya gitu. Jadi SPK itu pada saat itu nggak nerima. Jadi akhirnya nggak jadi ke SPK pada saat itu. Jadi masuklah Masuknya ke SMA 2 Tasik. SMA 2 Dua Tasik. SMA 2 Negeri Tasikmalaya. SMA 2 Semanda ya? Ya, Semanda yang di mana? yang di Jati. Di Jati, iya. Wih, Masuk itu sekolah situ. sekolah mantap, Bun. Iya, Pinter-pinter semua. Dari sini berapa orang ya? Tapi saat itu hal yang ya? menarik itu memang
pinter-pinter ya kita gitu. Anaknya Ya, Pak alhamdulillah. Joy gitu alhamdulillah. Aya anu rajin, gitu, aya anu nya Cara-caranya beda-beda. cara-caranya beda-beda gitu. Jadi ya termasuk ya, alhamdulillah saat itu Alhamdulillah. bisa masuk ke SMK Negeri 2 Tasik. SMK, Malaya. SMA Negeri 2 SMA Tasik. Negeri 2 Tasikmalaya. Iya. Lembar jalanku untuk mengarungi di setiap langkahku. Dari dalam hati kau takkan terganti sampai nanti aku mati. Dari dalam hati kau takkan terganti. Ku cintai kau setulus hati, ku sayang